Hai para cendekia dimanapun berada, berjumpa kembali bersama saya Fenty, dosen bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Di video kali ini saya akan membahas kegiatan belajar 2 tentang konsep kelompok dan dinamika kelompok, bagian dari mata kuliah dinamika kelompok. Yang pertama, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu dinamika kelompok. Dinamika kelompok terdiri dari 2 kata, dinamika dan kelompok. Apa itu dinamika kelompok? Dinamika sendiri berarti interaksi atau interdependensi antara kelompok satu dengan lainnya. Dan kelompok sendiri kumpulan individu yang saling berinteraksi dan mempunyai tujuan yang sama. Sehingga kita juga perlu tahu apa saja pengertian kelompok. Nah, di sini sudah terdapat 6 pengertian kelompok. Yang pertama, pengertian kelompok berdasarkan persepsi. Kedua, pengertian kelompok berdasarkan motivasi. Ketiga, pengertian kelompok berdasarkan tujuan. Keempat, pengertian kelompok berdasarkan organisasi. Kelima, pengertian kelompok berdasarkan interdependensi. Dan yang keenam, pengertian kelompok berdasarkan pada interaksi. Para cendekia, untuk memberi semangat para cendekia semuanya, keenam pengertian kelompok ini akan kita diskusikan di laman pada UPGRIS, tentunya dengan giveaway poin keaktifan. Nah, saya tidak akan jelaskan, kita akan bahas secara mendalam di laman pada UPGRIS. Kita akan lanjut, lalu ciri-ciri kelompok itu apa saja? Yang pertama, adanya motif yang sama, sikap in-group dan out-group, solidaritas, ada struktur kelompok, dan ada norma atau aturan di dalam kelompok. Para cendekia, persoalan dalam dinamika kelompok yang biasa saja muncul atau terjadi. Pertama ada kohesi atau persatuan. Artinya di sini kita bisa dapat lihat tingkah laku anggota dalam kelompok seperti proses pengelompokan, intensitas kelompok atau anggotanya, arah pilihan, nilai dari kelompok. Berikutnya ada motif atau dorongan. Interes anggota terhadap kelompok seperti kesatuan berkelompok, tujuan, ya, bersama-sama memiliki tujuan, orientasi diri terhadap kelompok. Ada struktur, bentuk pengelompokan, bentuk hubungan, perbedaan kedudukan antar anggota, dan pembagian tugas. Kemudian ada kelompok, di sini ada pemimpin, maka perlu adanya bentuk kepemimpinan, tugas pemimpin, sistem kepemimpinan. Dan berikutnya perkembangan kelompok, perubahan dalam kelompok, senangnya anggota tetap berada dalam kelompok, dan juga kadang muncul yang namanya perpecahan kelompok. Nah, dinamika kelompok sendiri bisa diuraikan menjadi studi tentang interaksi individu dalam kelompok, khususnya kelompok kecil. Anggotanya maksudnya kurang dari 20 orang. Yang di dalamnya ditandai dengan adanya proses kelompok yang dinamis dan kompleks, melibatkan perilaku, personality, dan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok. Kita akan kembali menyimak seperti apa ya komponen
esensial dinamika kelompok. Ada dua utamanya, bonding dan cohesiveness. Apa itu bonding? Bonding itu ikatan. Akan memastikan bahwa anggota di dalam kelompok atau tim itu memiliki komitmen yang kuat pastinya. Misalnya terhadap waktu, pengetahuan, ya, keterampilan, dan energi untuk mencapai tujuan kelompok. Cohesiveness di sini ini kesatupadanan. Artinya rasa kebersamaan dalam kelompok yang ditandai oleh adanya rasa memiliki dan ketertarikan di antara sesama anggota. Para cendekia, fungsi dinamika kelompok sendiri ada 4. Kita mulai dari yang paling atas. Yang pertama di sini ada memudahkan segala pekerjaan. Mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dan mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar. Menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan masyarakat dan membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan. Para cendekia, perkembangan kelompok ini dilihat dari Haim dan relation. Ini ada performing, kemudian storming, norming, performing, dan adjust learning. Penjelasannya sebagai berikut. Pada awal terbentuknya kelompok itu saling mengenal antara satu dengan yang lain. Kemudian muncul kekacauan, saling berebut pengaruh dan status dalam kelompok. Meningkat menjadi adanya kesepakatan tentang standar aturan perilaku dalam kelompok. Meningkat kembali, kelompok telah matang dan kompak dalam mencapai tujuan kelompok. Dan pada akhirnya kelompok membubarkan diri karena tujuan sudah tercapai atau karena tidak utuh lagi. Ini biasa saja muncul pada proses kelompok. Nah, buat para cendekia yang saat ini sudah memiliki kelompok belajar, hal-hal seperti yang sudah saya sampaikan akan kalian alami. Tetapi bagaimana tujuan kalian bisa bersama-sama belajar di dalam kelompok terwujud? Hal yang perlu diperhatikan oleh para cendekia. Setiap orang itu membawa pengalaman masa lalunya masing-masing. Setiap orang datang dengan kepribadiannya masing-masing. Mereka memiliki persepsi yang berbeda satu sama lain, punya sikap yang berbeda satu sama lain, dan nilai-nilai yang dianutnya. Setiap orang itu datang dengan sejumlah harapan tertentu. Ya. Ciri-ciri kelompok yang efektif. Yang pertama, secara berkala, kelompok menetapkan kinerja, tujuan, dan prosesnya. Tidak ada kelaziman terhadap minoritas. Anggota kelompok terlibat, tertarik, atau mau mendengarkan yang lain. Belajar 3M, mendengar, memahami, baru merespon. Artinya ketika ada anggota kelompok yang berbicara, maka anggota yang lain mendengarkan dengan penuh kesadaran. Terus ada memahami, dengarkan apa yang sudah mereka sampaikan, lalu dipahami terlebih dahulu. Maka ketika belum sesuai atau ingin berkomentar, merespon. Meresponlah dengan bertutur kata, dengan cinta kasih dengan sesama. Sehingga apa yang kita sampaikan tidak lagi menyakiti anggota yang lain. Dan di sini tugas-tugas kelompok dipahami dengan baik. Dan tugas anggota memiliki kejelasan tentang tugas dan perannya masing-masing.
Tugas-tugas kelompok dipahami dengan baik dan anggota kelompok memiliki kejelasan tentang tugas dan perannya masing-masing. Anggota tidak merasa takut untuk mengajukan ide-ide, gagasan yang kreatif dan mengekspresikan perasaannya. Iklim emosi yang bebas dan nyaman. Seluruh anggota berpartisipasi dalam diskusi terkait dengan tugas-tugas kelompok. Kelompok itu merasa oke atas ketidaksetujuan dan kritik. Ada kejelasan siapa yang menjadi fasilitator kelompok atau pemimpin kelompok. Tetapi tidak lantas menguasai kelompok tersebut karena anggota kelompok juga memiliki hak yang sama. Baik para cendekia, itu penjelasan tentang konsep kelompok dan dinamika kelompok. Saya ucapkan terima kasih. Kita bergabung kembali di laman Sepada Upgris. Demikian video kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, share, komen, dan juga hidupkan tombol loncengnya atau notifikasinya. Sehingga segala materi atau bahasan yang saya share, kita bisa pelajari bersama-sama. Kurang lebihnya demikian, dan sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung saja di laman Sepada Upgris atau di kolom komentar. Sampai berjumpa kembali.